Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 4, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman suku bangsa sosial dan budaya di Indonesia, dan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kalian siap untuk belajar? Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok dapat terletak di kalimat utama pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Hubungan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok tersebut. Apakah sudah mengerti? Dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ada 3 langkah. Coba teman-teman baca. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan berikut, yaitu bacaan Tari Kipas Pakarena. Coba teman-teman baca secara perlahan, lalu amati tiap kalimat dari bacaan tersebut untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya itu ada di mana saja, supaya teman-teman dapat lebih mudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan berikut. Cukup mudah bukan? Nah, dari bacaan tersebut, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya adalah sebagai berikut. Apakah jawaban teman-teman semua sudah benar? Jika belum, tidak apa-apa. Coba teman-teman perhatikan slide berikut ini ya. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu tari Pakarena ini tari tradisional dari daerah mana? Lalu berasal dari suku bangsa mana? Dan bahasa apa sih yang digunakan suku bangsa tersebut? Nah, tari Pakarena itu merupakan salah satu bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Keragaman tersebut meliputi suku bangsa, bahasa, tarian, serta alat musik. Sekarang ada contoh keragaman suku bangsa di Indonesia, yaitu suku Sunda. Coba teman-teman perhatikan. Apa saja keragaman dari suku tersebut? Selanjutnya adalah suku Jawa. Nah, coba teman-teman perhatikan dan amati seperti sebelumnya ya. Lalu ada suku Minang dari Sumatera Barat. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan suku ini karena biasanya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan contoh suku bangsa yang terakhir yaitu suku Madura. Perhatikan dan amati kembali ya teman-teman seperti sebelumnya. Selanjutnya kita belajar matematika, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak, apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus atau kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang, merupakan bangun tertutup, memiliki 3 sudut, jumlah sudut sama dengan jumlah sisi. Sisinya dibatasi oleh garis lurus, bukan garis lengkung. Sifatnya yaitu memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Contoh segi banyak beraturan, ada segitiga sama sisi, persegi, pentagon, heksagon, dekagon, nonagon, oktagon, dan heptagon. Selanjutnya segi banyak tidak beraturan adalah bangun tertutup yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan kurva lengkung dan tidak memiliki sudut dengan panjang sisi bangun tidak sama dan besar sudut yang tidak sama.
Sifat segi banyak tidak beraturan yaitu panjang sisi bangun tidak sama dan besar sudut bangun tidak sama besar. Berikut ini adalah contoh segi banyak tidak beraturan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.